Selamat pagi sahabat HMP, kembali lagi bersama Dini dan Nina, di acara HMP Pod Show. podcast dan talk show. Halo Kak Nina, gimana kabarnya nih? Hai Kak, kabar baik sih. Kak Dini gimana kabarnya? Mau tahu-tahu udah di penghujung tahun 2023 aja nih Kak, udah masuk Desember loh kita. Kabar baik banget sih Kak, iya nih udah cepet banget ya Kak, sekarang juga sudah HMP Pod Show yang ke-9 loh Kak, sekaligus penutup HMP Pod Show kita di tahun ini. Iya Kak, tapi walaupun terakhir, isu kita yang mau kita bawa, kece banget loh Kak yang terakhir ini. Setuju banget Kak, jadi sahabat HMP tahu nggak sih kalau 3 Desember besok itu kita akan memperingati Hari Disabilitas Internasional. Dan hari ini kita juga akan membahas nih lebih lanjut mengenai disabilitas. Iya Kak Din, kita akan mulai dari awal banget Kak. Jadi kayak, coba ya aku bacain dari undang-undang nih. Disabilitas adalah istilah yang digunakan untuk menggantikan istilah sebelumnya yang kita pernah sering dengar tuh cacat atau penyandang cacat. Kita udah nggak pakai itu lagi. Nah, istilah disabilitas dan penyandang disabilitas digunakan oleh Undang-Undang Penyandang Disabilitas, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Terus yang dulu yang cacat dan penyandang cacat itu yang tahun 1997. Jadi sekarang udah dikeganti nih. Jadi sahabat HMP harus tahu nih. Ya, Nah, iya Kak, apalagi nih ya, jumlah orang dengan disabilitas di Indonesia tuh udah mencapai 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari jumlah penduduk Indonesia. Dengan jumlah disabilitas terbanyak pada usia lanjut, terus dengan orang dengan disabilitas juga mengalami berbagai resiko sosial, ekonomi, keterbatasan akses akan informasi, akses lapangan pekerjaan, akses pendidikan, akses kesehatan, dan lainnya. wah iya Kak. Sekarang juga kan kita harus menerapkan prinsip yang namanya leave no one behind gitu kan. Jadi termasuk dengan orang dengan disabilitas ini gitu. Kita berarti tuh punya banyak banget PR untuk mengikut sertakan orang-orang dengan disabilitas ini supaya jadi bagian dalam lingkungan kita Kak. Iya Kak, harusnya kita itu bisa untuk melihat pada ability atau kemampuan mereka dibanding disability yang mereka alami. Nah, itu dia Kak Dini. Tapi gimana coba caranya ya kan? Sahabat HMP pasti penasaran juga kan? Aku juga penasaran banget nih Kak. Hari ini sudah ada narasumber yang ahli banget ya Kak untuk membahas tentang ini. Betul Kak Din. Makanya pagi ini kita nggak cuman berdua Kak Din. Kita malah berempat. Kita ngundang ahlinya dari program studi kesehatan mental dan disabilitas, Kak Gisti dan Kak Puspi. Pagi Kak Pagi Gisti, Kak Puspi. Kak Putri. Pagi. Pagi, Gimana kabarnya Kak? Baik, Alhamdulillah Alhamdulillah. baik. Alhamdulillah. Kakak gimana kabarnya? Baik sih, lumayan. Baik, Alhamdulillah. Hmm, Oh iya kakak-kakak, sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu yuk. Silakan. Ya, boleh. Hmm, Kak Puspi dulu, Kak Puspi, silakan. Oke, halo kakak semua. Aku Puspi. Aku sekarang lagi kuliah S2 di jurusan eh, Kesehatan Masyarakat. Peminatannya Kesehatan Mental Komunitas dan Disabilitas. Sebelumnya itu S1-nya di Psikologi UI. Halo Pak Pus. Halo. Lanjut. Ya, halo semua. Aku Gisti sama teman kuliahnya Kak Puspi dari program studi kesehatan masyarakat. Peminatannya juga di kesehatan mental komunitas dan disabilitas. Dulu S1-nya aku di kedokteran 11 Maret Solo. Cip, cip. Halo, Salam salam kenal ya kenal. kak. Salam kenal. Oh iya kak, aku mau tanya dong ke Kak Gisti nih. Disabilitas itu apa sih kak? Terus orang-orang apa aja sih yang dianggap disabilitas itu? Oke, disabilitas ya. Jadi karena kita orang kesehatan, mungkin kita ngacunya ke definisi dari WHO ya, atau World Health Organization. Jadi kalau menurut WHO, disabilitas itu orang-orang yang punya gangguan, baik fisik, mental, intelektual, ataupun sensorik dalam jangka waktu panjang, yang dimana gangguannya itu bisa menghambat mereka untuk berinteraksi dan berpartisipasi gitu secara aktif di masyarakat secara penuh dan efektif dibandingkan sama mungkin orang-orang yang nggak punya disabilitas. Jadi penekanannya itu bukan di gangguannya tapi justru di partisipasinya itu gitu. Nah, jadi kalau menurut WHO itu disabilitas jadi apa ya?
kayak hasil atau kombinasi dari kondisi kesehatan yang dipunyai seseorang sama faktor lingkungannya karena kayak penekanannya di partisipasi. Nah, di Indonesia gimana? Kalau di Indonesia mungkin kita patokannya ke undang-undang ya, undang-undang tentang penyandang disabilitas. Nah, kebetulan undang-undangnya juga mengambil definisi tersebut dari WHO dan mengadaptasi jadi sama pengertian. Hmm, oke. Terus kalau ya kebayang sih ya, berarti yang penting partisipasinya gitu ya Kak. Terus Kak, Betul. kalau masalah orang dengan disabilitas di Indonesia gimana? Maksudnya, kan kalau kita mau taunya ada aja gitu orang dengan disabilitas. Terus kenapa gitu? Masalahnya apa? Malah kayak kurang ke up ya masalahnya di media gitu ya Kak ya. Itu menarik sih kalau kita bilangnya konteks Indonesia, karena sebenarnya harusnya ya udah jauh berkembang sekarang dibandingkan kalau kita bicara 10 tahun lalu, terutama sejak adanya undang-undang tadi, di mana jadinya disabilitas itu jadi di apa ya, di-consider lah gitu dalam misalnya kita bicaranya level pekerjaan aja. Itu kan sekarang perusahaan udah diwajibkan tuh untuk hiring berapa gitu kan, tapi sebenarnya tantangan realnya itu adalah ketika diimplementasi sih, karena nggak semua orang siap gitu untuk berhadapan dengan orang dengan disabilitas, baik society-nya atau lingkungannya, ataupun kita sebagai masyarakat umum aja juga kadang kan masih ngasih stigma ya terhadap mereka gitu. Jadi tadi kalau balik ke yang Kak Gisti share tadi, em, udah lebih baik gitu, tapi apakah sudah sampai partisipasi? Nah, itu mungkin yang eh, yang perlu kita perdalam gitu. Karena kalau kita lihat orang dengan disabilitas, kadang kita mikirnya ya udah deh aku bantu gitu. Kita bantu dengan kacamata kita, dengan pengetahuan kita. Bahkan kita orang kesehatan sekalipun ya, kita mikirnya kayaknya pasti nih dia butuhnya adalah dibantu caranya dari sini ke sini misalnya. Tapi belum tentu, bisa jadi ya dia cuma butuh dikasih petunjuk arah tanpa harus kita ngikut dia gitu. Nah, itu yang kadang belum belum real ya di Indonesia untuk partisipasi tadi, sama bagaimana suara dari disabilitas itu dilibatkan dalam pembuatan program gitu. Jadi Hmm. kayak ada stigma gitu ya kayak orang-orang itu yang non disabilitas, mereka menganggap teman-teman kita disabilitas itu yang benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya Kak. Ya, dipandangnya sebagai objek gitu, bukan sebagai subjek. Jadi ya udah kayak diberi bantuan aja tanpa kita tanya sebenarnya mereka butuh nggak sih? Jangan-jangan mereka nggak butuh sebenarnya gitu. Iya, oke. Tapi Kak, kalau untuk yang tadi kan disebutkan juga eh, teman-teman yang apa sih yang eh, kesehatan mentalnya juga agak terganggu ya Kak, itu juga kan termasuk ke disabilitas ya Kak. Cuman kalau orang-orang di sekitar tuh mungkin juga nggak aware ya Kak tentang hal itu, karena mereka mikirnya kan cuman depresi nih, tapi kan dia juga bisa berpartisipasi gitu loh. Itu gimana sih Kak tanggapan Kak Gisti dan Kak Puspi gitu dari kacamata teman-teman yang ahli di disabilitas ini? Ya, itu tantangan berikutnya sih, karena kalau kita bicara disabilitas sekarang memang masih fokusnya disabilitas fisik atau disabilitas lainnya yang terlihat gitu. Kalau kita bicara disabilitas mental ya agak tricky, karena tadi ya orang dengan gangguan mental nggak otomatis terdevelop langsung gitu, nggak tiba-tiba dia depresi, nggak tiba-tiba dia kecemasan gitu sampai gangguan, tapi bertahap. Nah, itu yang kadang jadi tricky kalau kita bicarainnya tuh disabilitas yang mental, karena memang sulit dideteksi, tapi sebenarnya yang kita butuhkan kan memang tujuan kita bicara disabilitas adalah gimana mereka berfungsi ya. Nah, begitupun ketika kita bicara disabilitas mental tadi, harusnya kita juga berbicara bagaimana dia nggak sampai ke gangguan tadi. Karena kalau dia udah gangguan, berarti tingkat disabilitasnya akan makin tinggi lagi untuk bisa fungsional ya di masyarakat gitu. Mm-mm. I see. Iya, iya juga sih ya Kak ya. Karena akan menyumbang banyak angka disabilitas lah ya, istilah Hmm. apa sih umumnya gitu ya. Terus Betul. kan tadi udah kecetus dikit ya sebenarnya dibanding 10 tahun yang lalu perubahan undang-undangnya lumayan gitu kan. Cuman secara realnya gitu. Perubahannya yang udah lebih baik apa sih Kak? Tadi kan udah kecetus lagi dikit gitu ya. Udah ada kewajiban nih di perusahaan gitu, udah masukin. Terus apa lagi tuh? Lagi gitu. Yang penasaran. Ya, jadi kalau kita ngomongin kebijakan ya sebenarnya Indonesia itu udah ada gitu. Kita punya undang-undang tentang penyandang disabilitas yang menggantikan dulu namanya undang-undang untuk penyandang cacat. Jadi kata cacat itu aja udah dihilangkan, itu aja udah nilai positif karena
cacat sendiri itu kan memberikan apa ya konotasi negatif lah ya kayak gitu dan juga bisa menimbulkan stigma. Dan Indonesia juga apa ya turut berperan dulu yang di Convention Right of People with Disability atau CRPD itu dan dia meratifikasi konvensi itu jadi undang-undang penyandang disabilitas yang sekarang kita punya. Nah, kalau misalkan kebijakan sebenarnya di undang-undang itu tuh udah ada semua tentang pekerjaan, tentang pendidikan, kesehatan, kesejahteraannya pun ada. Cuman namanya undang-undang dia adalah payung besar. Kita perlu yang namanya aturan turunan gitu kan yang benar-benar kalau misalnya kita ngomongin daerah Indonesia tuh konsepnya desentralisasi yang eh, punya Pemdanya masing-masing. Jadi butuh nih sebenarnya undang-undang yang setingkat Pemda, yang lebih dekat sama masyarakatnya, lebih dekat sama otoritas-otoritas di daerahnya gitu. Yang sayangnya memang belum semua daerah punya itu gitu. Belum semua provinsi atau kabupaten kota yang punya itu. Cuman kalau kebijakan payung besarnya kita udah punya gitu. Dan dari Undang-undang penyandang disabilitas itu juga udah ada beberapa turunan, misalnya kayak buat pekerjaan, kita udah punya Perpres atau PP yang tadi bilang kalau misalnya kalau di undang-undang itu kan emang ada kuotanya ya, jadi buat pekerjaan tuh disabilitas punya kuota di BUMN atau perusahaan dari pemerintah atau PNS dan sejenisnya itu minimal 2%. Tapi kalau di swasta minimal 1%. Nah, di Perpres tuh ada, jadi kayak buat peningkatan keterampilan kerja teman-teman disabilitas, ada program pelatihan kerja dan kartu prakerja yang juga dipunyai sama teman-teman disabilitas. Tapi emang serapannya mungkin belum semasif teman-teman disabilitas. Terus kayak ada juga unit layanan konsultasi buat pemberi kerja, bagi pemberi kerja buat teman-teman disabilitas itu diatur juga di undang-undang. Pendidikan juga sama. Kita punya PP buat memastikan sekolah-sekolah itu punya akomodasi yang layak gitu untuk peserta didik penyandang disabilitas. Kesejahteraan juga punya di bawah ke Kementerian Sosial. Jadi sebenarnya tuh ada, cuman mungkin ya belum apa ya, ya tadi karena kita sistemnya desentralisasi ya gitu. Di Pemdanya itu setauku yang punya undang-undang disabilitas di Pemda itu baru di DKI sama Jogja yang 100% setiap setiap apa kota kabupatennya tuh punya, cuman kalau yang lain tuh masih 50% bahkan ada yang belum punya sama sekali sih. Tapi ini ya Kak, selama ini kayaknya belum pernah ada gerakan khusus gitu ya Kak untuk mengatasi hal-hal ini. Gerakan sih sebenarnya banyak ya. Sebenarnya kalau kita mau apresiasi gerakan, bahkan kita harus apresiasinya dari kelompok orang dengan disabilitas itu sendiri gitu. Karena sebenarnya yang mendorong adanya undang-undang itu juga adalah kelompok orang dengan disabilitas yang menuntut haknya tuh didapatkan gitu. Jadi sebenarnya banyak banget orang-orang disabilitas sudah mulai bergerak sebenarnya untuk mereka bisa mendapatkan apa ya kesempatan yang sama dengan kita pada umumnya dan sekarang pun banyak pemerhati-pemerhati yang udah kayak sebenarnya mereka bukan orang dengan disabilitas tapi care gitu ya. Banyak sekali komunitas-komunitas yang udah bergerak di sana. Tantangannya mungkin justru di level masyarakatnya sih. Gimana masyarakat ketika misalnya nih, anggaplah aku udah mengikuti suatu organisasi dapat pelatihan skill gitu ya, aku orang dengan disabilitas, tapi gimana ketika aku kembali memang aku diterima sama masyarakat bahwa aku bisa gitu. Dan itu mungkin yang skip di sistemnya gitu dimana aku udah yakin aku bisa, aku udah dapat dari organisasi pelatihan untuk membuat aku bisa gitu. Tapi ketika aku ke masyarakat, aku misalnya tadi ke sekolah atau aku ke tempat kerja, mereka masih ragu kalau aku bisa. Nah, itu mungkin ya tantangannya. Sama yang kedua, citra dari bagaimana karena pemerintah nggak menjadikan ini isu prioritas ya. Jadi orang masih mikirnya ini harus dibelas kasih nih kelompok ini. Tapi lupa untuk ngelihat kira-kira mereka punya potensi apa gitu. Walaupun sekarang udah mulai naik dengan banyaknya tokoh-tokoh sukses dari kaum disabilitas, dari orang dengan disabilitas, tapi lagi-lagi nggak dilihat secara utuh kalau sebenarnya ya semua orang pasti punya kesempatan untuk sampai kayak gitu gitu. Iya benar juga sih Kak. Dari segi fasilitas juga ada sumbangsinya juga nggak sih Kak? Iya Iya benar-benar, betul. walaupun banyak yang miss sih sejujurnya. Kalau kita ngomongin fasilitas, karena nggak dikonsult sama apa ke orang dengan Ya, disabilitasnya kan, jadi tidak kadang kayak melibatkan.
kayak jalan landainya ternyata terlalu tinggi buat kursi roda misalnya, atau nggak kelihatan, nggak terlalu kedengeran buat orang dengan tunarungu untuk hal-hal suara-suara tertentu. Nah itu kan jadinya karena nggak dikonsult jadinya miss gitu. Mm-mm. Iya, benar. Sama ya, karena kita fokusnya mungkin di ini ya, Kak. Maksudnya kita mikirnya, ah mereka nggak bisa, kita harus bantuin gitu. Akhirnya beneran nggak bisa. Ya nggak sih, Kak? Nggak tahu sih. Gitu, menurut aku gitu ya. Terus ya emang kalau soal fasilitas, emang sih. Yang pasti jalanan-jalanan tinggi itu sangat tidak membantu ya, kalau misalnya buat kursi roda ya. Serem gitu ya, bisa nyungkluk malah orang-orang. Jadi sebenarnya selain merekanya juga udah mulai berpartisipasi nih Kak, kan kitanya juga harus pelan-pelan stigma yang dari otak kita tuh juga harus diubah gitu untuk fokus ke apa yang mereka bisa gitu ya. Sebenarnya jalurnya banyak ya Kak, tapi gimana? Gimana? Tapi Ya gimana? karena merubah sistem memang tidak mudah sih, tapi kita juga nggak boleh, maksudnya lu susah nih putus asa ya nggak bisa Ya, gitu ya. Kita lakuin apa yang kita bisa, ya sedikit-sedikit awareness-nya tuh udah jauh lebih baik loh dalam beberapa tahun terakhir, apalagi dengan kita jadi tuan rumah para games, terus yang akhir-akhir ngehits Putri Aryani. Jadi menurutku momentum-momentum itu tuh bisa kita manfaatin buat ngasih kesadaran ke teman-teman kalau mereka tuh juga sama loh gitu, bisa kok gitu. Sama aku mau nambahin dikit sih, sebenarnya penting juga kita ngelihatnya bahwa kita pun sebagai individu yang sekarang ada di sini gitu tuh mungkin lo disabilitas di satu titik tertentu gitu. Entah karena entah karena ada kejadian apa gitu atau kita memang karena usia aja, usia produktif kita sudah habis, ada hal-hal yang jadinya nggak bisa kita lakukan dan kita butuh support. Jadi ketika kita ngelihatnya bahwa kita mungkin menjadi bagian dari kelompok disabilitas juga, kita akan stigmanya makan bisa kita jadinya turunkan sih karena pada akhirnya oh kita aja pada satu titik bisa loh disabilitas dan itu bukan kondisi yang menyenangkan kalau nggak dapet perlakuan yang tepat gitu. benar-benar. Setuju sih Oh Kak. iya, Kak. Oh iya, Kak. Kalau misalkan nih ya, orang dengan disabilitas itu terus dia terisolasi itu gimana ya, Kak? Masalah apa sih yang bakalan muncul ke depannya gitu, Kak? Oke, kalau kita ngomongin masalah bisa jadi banyak banget dan kompleks sekali ya. Kita bayangin aja misalkan ada anak-anak dengan disabilitas. Ternyata dia tidak bisa mendapatkan akses pendidikan yang sama nih sama teman-teman seusianya karena disabilitasnya itu entah mungkin di sana nggak ada gurunya yang bisa mengakomodir atau fasilitas umumnya. Akhirnya dia memiliki tingkat pendidikan yang rendah karena dia mempunyai tingkat pendidikan yang rendah, berarti ibaratnya dia kompetensinya nanti ketika harus bersaing saat dia dewasa mencari lapangan kerja juga lebih rendah dong kualifikasinya. Mana kalau kita sekarang cari kerja kan butuh misalnya pendidikan formal setingkat apa gitu. Nah, ketika sudah susah nih mencari kerja, berarti kan produktivitasnya dia turun. Dengan kata lain, mungkin pekerjaan yang dia bisa lakukan karena itu juga jadi sangat terbatas dan mungkin di sektor-sektor informal yang pendapatannya mungkin lebih kecil juga gitu. Belum lagi ada diskriminasi gitu dari di lingkungannya dia gitu. Jadinya pendapatan turun berarti kan kualitas hidupnya juga akan berdampak gitu. Nanti pas dia lagi punya anak bisa aja gitu, bukan bukan suatu keturunan ya, cuman berarti kan mungkin jadinya asupan gizinya kurang dan lain sebagainya. Terus akhirnya ya balik lagi lingkarannya muter lagi ke sana kayak gitu. Jadi kayak nggak bisa putus gitu rantainya ya. Jadi ya kalau kita ngebayangin dari yang kayak gitu, ya dari satu aspek itu aja tuh udah bisa berdampak kemana-mana gitu. Belum kita ngomongin yang lain kayak tadi fasilitas pelayanan umumnya juga jadi nggak bisa dibangun jadi ramah disabilitas kan nggak melibatkan mereka. Gimana mau melibatkan mereka kalau mereka aja nggak bisa ada di sektor yang buat kebijakan misalnya gitu karena tadi kualifikasinya kurang dan lain sebagainya. Jadi ya eh, sangat melingkar terus. Sangat kompleks juga ya, Kak. Betul. Makanya butuh di-cut di satu titik gitu ya. Jadi kayak di dalamnya, Iya, jadi harus diputus gitu. iya, Kalau nggak ya ibaratnya ketika dia nggak ya mendapat pendapatannya saya udah pendapatannya kurang karena tadi dan lain sebagainya itu dia karena disabilitas dia pasti butuh biaya tambahan lagi karena fasilitas umum di sekitarnya nggak mendukung dia. Jadi kayak dia udah kurang, nggak disupport lagi juga ya tambah turun gitu. Tambah nggak kedengeran juga suaranya. Betul, betul.
Iya. Dan bebannya bukan di disabilitasnya aja Kak, tapi juga di caregivernya gitu. Dalam artian kayak kayak kita bilang tadi, mungkin kita mikirnya oh ya disabilitas ada berapa sih di Indonesia kecil gitu. Tapi kayak kita lupa deh, di situ kan ada keluarganya juga yang akhirnya harus terdampak gitu ya, baik secara psikologis ataupun kondisi lainnya karena kondisi mereka juga ikut terstigmatisasi gitu. Mereka juga mungkin akhirnya kehilangan kesempatan-kesempatan karena memiliki kondisi keluarga dengan kondisi tertentu. Nah, itu kan juga suatu kerugian sebenarnya. Nah, ketika dilipat gandakan lagi ya segitulah kira-kira kerugian ekonomi kita loh. Jadi ke ekonomi nggak tuh? Ya, harusnya kita punya usia produktif sekian nih, tapi karena itu jadi nggak Iya. jadi berkurang. Hmm. Tuh Kak Din. Kak Dini ini dari ini kan, maksudnya hukum kebijakan kesehatan. Iya, betul, Kak. Jadi Dicatat bisa mungkin, kita diresapi. jadikan bahan untuk bikin undang-undangnya nanti ya, kebijakannya gimana ya. Mantap. Mantap. Jadi Kak, sebenarnya ada kayak efek kesetaraan dan keterlibatan lah ya, yang harus ada masuk ke dalam istilahnya apa ya? eh, kita menghadapi teman-teman disabilitas tuh kesetaraan dan kesetaraan dan keterlibatan mereka gitu ya Kak. Mungkin kesetaraan tuh juga bukan berarti ini ya Kak. Banyak orang mikir oh udah setara itu adalah kayak kasih sama aja semuanya gitu. Nah, mungkin untuk disabilitas kurang cocok setara yang kayak gitu karena mereka harus dapat setara yang dasarnya, tapi ya tadi mereka ada hal-hal lain yang butuh dapat juga. Tapi kalau kita hanya fokus kepada kekurangannya mereka tadi, yaudah deh kita kasih semua yang kekurangan mereka tapi lupa untuk ngasih mereka hak dasar yang kita juga terima sebagai orang umum itu juga salah gitu. Makanya di sini penting sekali untuk mencari tahu kebutuhan mereka apa sambil tetap memberikan mereka perlakuan yang sama dengan masyarakat pada umumnya gitu. Dan itu yang penting sekali untuk akhirnya komunitas juga bisa ngelihat bahwa disabilitas itu orang yang mungkin untuk berfungsi juga di kesehariannya. Ini Kak Gisti mau nambahin. Ya, jadi intinya mempersempit gapnya lah antara Betul. orang dengan disabilitas sama orang yang tidak disabilitas gitu. Kalau misalkan semua orang harus punya BPJS, berarti semua orang termasuk disabilitas harus punya BPJS. Tapi disabilitas butuh apa lagi nih? Oh, ternyata dia butuh mungkin alat bantu gerak gitu. Yang orang itu kan orang non disabilitas mungkin nggak butuh. Oke, berarti mereka ditambah lagi subsidinya untuk alat bantu gerak. Jadi emang ada yang targeted, ada yang mainstream gitu. Kalau mau inklusif, kalau kita ngomongin komunis itu harus kayak gitu. Jadi harus dua dua cara gitu. Hmm. Iya, iya. Nggak asal setara ya. Iya, nggak Ya, asal setara. Termasuk ketika bilang partisipasi tadi juga nggak ngasal partisipasi. Karena banyak nih Kak, kondisinya adalah mereka diajakin, tapi ya suara mereka nggak consider nanti ketika pengambil kebijakan. Atau cuman jadi, oh ya kita udah melibatkan kok gitu. Tapi pertanyaan yang diberikan ke mereka nggak tepat sasaran untuk pengembangan program gitu. Jadi itu juga harus diperhatikan sih gimana suara mereka ya sama dengan suara expert pada umumnya. Malah mereka yang paling tahu seharusnya, karena mereka sudah mengalami langsung Benar. gitu. Iya, Hmm. benar-benar benar sekali. Terus Kak, lagi. Kalau misalnya nih, udah tahu kan nih ya masalahnya banyak. Terus kalau yang sehari-hari aja yang bisa kita lakuin, tips dan triknya apa sih Kak? Kita nih, misalnya kita ketemu orang dengan disabilitas, terus diemin aja. Atau gimana ya? Harus gimana gitu. Kayak bingung Kalau gitu menurut Kak gimana. Nina atau Kak Dini harus ngapain? Mungkin kita ganti nanya kali Wah, biar Ya gak. boleh, mampus nggak tuh? di Aku wah. jalan di jalan lagi mau nyebrang ya di lampu merah ketemu Iya. orang pakai tongkat Mm-mm. teman-teman dari tunanetra gitu. Apa yang akan dilakukan? Heeh. Kalau kalau dari tunanetra ya Kak, mungkin bisa langsung bantu ya. Tapi untuk mungkin beberapa teman-teman yang apa sih mereka jalannya nggak sempurna gitu ya, mohon maaf sebelumnya nih Kak. Eh, Tanya dulu aja butuh bantuan nggak. Kalau misalkan memang enggak, ya udah kita nggak yang memaksa buat ngasih bantuan gitu loh Kak. Karena kan takutnya dia bisa sendiri, terus kita tiba-tiba muncul ngebantuin tanpa ada concern atau izin terlebih dahulu itu kan juga nggak sopan ya masuknya kayak gitu sih Kak. Kalau kalau dari aku ya point of view Kak, point of view aku nggak tahu nih kalau Kak Nina gimana. gawat. Gimana ya? Kalau aku sih, kalau aku biasanya kalau ketemu,
Misal mau masuk ke mall tuh yang pintunya nggak otomatis ya, pintunya manual gitu, terus pakai kursi roda ya kan. Ya aku sih biasanya otomatis aja masuk, terus ku pegang aja, tapi aku emang nggak ngeliatin dia sih, ku pegang doang. Sampai dia lewat dengan udah bisa megang pintunya baru aku lewat gitu, baru aku jalan aja. Tapi ya mencoba kayak gitu sih. Terus lagi berusaha banget untuk nggak ngeliatin ya, susah banget loh. Maksudnya kalau ada yang orang dengan disabilitas tuh aku kayak Iya, iya. pengen lihat Otomatis Ya, memang pengen beda lihat ya. bisa ada nggak tuh bisa nggak. ngeliatin aja, Mm-mm. tanya aja. Maksudnya perlakukan Hmm, dia sebagai subjek itu, dia bukan objek hmm, yang oh ini mau jalan kita bukain. Tanya, Mm-mm. hmm, butuh nggak nih kita bantuin bukain gitu? Apakah mau masuk? Apakah mau nyebrang jalan? Jangan-jangan dia nunggu Mm-mm. orang di situ. Oh Mungkin dia iya. ya, bener kita nggak juga. tahu loh. Kita Iya iya main iya. dituntun aja emang dia mau nyebrang jalan. Jadi ya ibaratnya kita perlakukan sebagai subjek sih Mm-mm. gitu. Oke. Ya. Dan aku punya perspektif menarik sih tadi soal netra itu. Aku dulu pernah ada experience gitu, kayak ngumpulin memang orang dengan disabilitas untuk merasakan gitu ya, rasanya di mereka seperti apa gitu. Dan ternyata ketika ngobrol-ngobrol sama mereka, nggak selalu loh kita langsung bantuin ngambil tangannya tadi untuk bantu nyebrang tuh bantu. Karena bisa jadi mereka tuh udah terbiasa sebenarnya untuk nyebrang, malah jadi shock nih kenapa siapa siapa nih tiba-tiba megang aku untuk Mega jalan gitu. Jadi penting juga Notice. untuk mengkomunikasikan apa yang kita lakukan. Karena mereka tuh udah punya way of life atau cara hidupnya sendiri juga yang mereka udah adaptasi dengan sangat-sangat baik, bahkan lebih baik dibanding kita gitu. Mereka nggak punya satu hal yang mungkin menurut kita kurang, itu hal lainnya berkembang gitu di mereka karena kekurangan mereka tadi. Nah, itu yang mungkin kita nggak boleh ngasal juga sih dalam memberi bantuan kayak Kak Gisti bilang tadi. Jadi harus ada concern itu ya Kak ya, harus ada izin kayak Betul. Nah, kalau uh, kita dari ngomongin ya. part itu kan di poin partisipatif kan, disabilitas itu punya slogan nothing about us without us. Jadi ya apapun yang tentang mereka ya libatkan mereka gitu dalam dalam semua itu. Kita nggak usah ngomong jauh-jauh ngomongin kebijakan, dari ya itu sikap kita aja ya libatkan mereka dan tidak mendiskreditkan mereka. Maksudnya oh mereka susah nih nyebrangnya karena mungkin ada keterbatasan penglihatan dan lain sebagainya. Kita nggak boleh punya mindset itu dulu gitu. Harus dicuci dulu ya. Mulai diterapkan Kak, mulai Iya. hari ini, mulai besok lah ya. Iya. Pas Aku nih tiap hari juga jadi reflektif loh. Nggak, disabilitas. aku ngomong kayak gini bukan berarti aku sudah melakukan itu. Tapi Ya, ya mulai Betul-betul. belajar lah ya Kak, sama-sama coba lah. perlahan. Iya, perlahan-lahan mulai belajar untuk tidak melihat teman-teman disabilitas itu sebagai objek, tapi sebagai subjek. Seperti itu ya Kak ya. Benar. Belajar banyak loh. Jadi kan, jadi ya aku mau cerita sedikit ya kan. Aku kalau di gereja itu kan aku di Katolik. Nah, di Katolik itu aktivitasnya adalah berdiri berlutut, berdiri berlutut yang mana gak bisa dong kalau orang dengan kursi roda, orang dengan tongkat yang ada di situ. Jadi gerejaku tuh bikin satu tempat duduk kan tempat duduknya kalau di film-film gereja, tau nggak ya, pernah lihat nggak ya? Iya, Ini iya. kan panjang-panjang gitu ya. Di ujung itu ada tempat yang nggak ada tempat berlututnya gitu. Jadi mereka bisa duduk di situ, udah disediain. Terus ada yang udah nggak ada depannya. Jadi mereka benar-benar tinggal duduk-duduk doang di situ udah bisa kayak gitu. Terus udah mulai ada petugas-petugas yang misalnya lihat nih ada dengan tunanetra atau tunarungu gitu ya. Udah mulai ada pembimbingnya, udah mulai ada yang duduknya di sebelah situ, kayak gitu-gitu udah ada. Terus petugasnya juga yang tunanetra udah ada, udah bisa baca dengan braille gitu, dia bisa gitu. Dan aku kayak, oh iya, emang udah mulai geser dan udah mulai bagus gitu. Pas pandemi ini kan, kalau misalnya di YouTube juga ada yang iniin kan, ada yang interpreternya gitu di ujung bawah gitu. Walaupun aku jadi salah fokus ke dia terus ke dia terus ke dia terus gitu ya, belum sepenuhnya bisa menganggap hal itu sebagai hal yang oh ini udah bisa nih, sebenarnya udah biasa aja gitu. Itu tuh belum sih. Tapi pelan-pelan kali ya, Kak ya. Iya, bener Kak Nina. Sebenarnya ningkatin kontak kayak yang dilakukan di gerejanya Kak Nina itu sih yang akan bantu mungkin kita ketika ngelihat nggak asing lagi gitu. Hmm. Iya, Jadi iya makin benar. banyak yang melakukan itu di komunitasnya masing-masing, akhirnya akan ngelihat, oh ya udah, mereka orang yang emang mungkin cara berjalannya berbeda dengan kita, cara mereka melakukan aktivitas berbeda dengan kita gitu. Tapi mereka ada bersama kita gitu. Iya, Iya, Kak. dan tadi kalau kita ngomongin akses dari fasilitas umumnya, kita juga harus
tanya sih sama mereka. Maksudnya setelah mereka diberikan itu, apakah mereka nyaman dengan seperti itu? Apakah mereka punya opsi lain yang membuat mereka lebih ngerasa nyaman, lebih ngerasa aman gitu. Maksudnya di fasilitas umum gitu. Jadi tetap harus di concern lagi gitu. Oh udah nih disediain, tapi is it sesuai gitu sama apa yang mereka nyaman ketika kita bisa, mereka mungkin mau berlutut juga mungkin ya, kita nggak tahu misalnya kayak gitu. Jadi emang harus ditanyain juga, jadi evaluasi lagi. Wah, ya juga. Siap, siap, siap. Terus Kak, terus ya. Kan tadi udah disebut ya kata inklusif. Sebenarnya inklusif itu apa sih Kak? Apa dia itu? Maksudnya mengikut sertakannya tadi udah disebutin partisipasinya. Tapi kalau inklusif, seinklusif apa yang bisa kita lakukan? Maksud, aneh Kalau ya, pertanyaan ngomongin aku mau diulang nggak? Kalau ngomongin inklusif sebenarnya tuh kayak apa ya? Mungkin prinsip ya. Jadi semuanya tadi tuh untuk menunjang pembangunan inklusif lah kalau kita ngomongnya sekarang ya. Ya jadi ya partisipatif, terus nggak mendiskreditkan, memastikan semuanya itu bisa dapat akses yang sama dan aksesnya itu nyaman buat mereka gitu, merespon kebutuhan mereka gitu dengan tadi yang mainstreaming sama targeting gitu, dan ya harus kolaboratif gitu. Kita nggak bisa ngerjain itu sendiri toh gitu. Harus ada kolaborasi lintas sektor juga yang itu sangat sulit. Nggak program bisa-bisa aja susah gitu kan. Dimana yang itu buat minoritas tambah susah pasti kan gitu. Ya itu sih. Prinsip-prinsip tadi yang udah kita omongin panjang lebar itu harus dipakai. Intinya sih itu. Dan aku kalau mulai nambahin contoh dikit sih, sebenarnya kayak sekarang kan digalakkan juga ya, misalnya kayak sekolah inklusif gitu, atau misalnya ini kegiatan atau program kita inklusif. Nah, mungkin harus diperhatikan lagi sih, apakah memang kita inklusif atau kita lagi mengisolasi mereka dengan program yang jauh berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Misalnya kayak kita ngasih treatment yang beda banget nih untuk orang-orang atau kelompok dengan disabilitas, karena mereka disabilitas kita rasa mereka harus treatmentnya beda banget gitu dibandingkan misalnya menggabungkan mereka dengan kelas di mana itu anak umum juga, anak pada umumnya juga ada di situ gitu. Jadi inklusif di sini adalah bagaimana mereka bisa jadi bagian sih dari masyarakat dan masyarakat juga melihat mereka sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri karena ya memang mereka masyarakat juga kayak kita. Iya, benar-benar. Jadi Kak, itu kan suatu hal yang penting banget nih ya Kak ya. Nah, kalau kayak gitu, kita tuh harus gimana sih Kak? Ada nggak sih Kak kayak cara-cara untuk kita, sahabat HMP yang di rumah juga bisa ikut berperan gitu Kak? Ya. Kalau dari aku sih yang penting banget itu edukasi ya. Maksud aku adalah jarang banget sebenarnya masyarakat kita dikasih tahu tentang kayak disabilitas itu tuh juga punya ability loh, kan nggak ada yang ngomong kayak gitu, makanya stigmanya jadi tinggi. Jadi mungkin para pendengar dari HMP yang ada di sini penting juga ketika dengar podcast ini ngasih tahu bahwa ada loh perlakuan-perlakuan yang harus kita lakukan kepada orang dengan disabilitas tanpa menganggap mereka sebagai orang yang asing gitu. Jadi aku selalu percaya dengan edukasi sih, ngasih tahu orang-orang sekitar kita, ngasih informasi yang nggak cuma portrait kekurangannya, tapi juga memperlihatkan apa sih bagian kelebihan, apa sih kisah-kisah suksesnya dari disabilitas. Karena ketika kisah sukses itu yang diangkat, maka orang-orang yang mungkin belum dapat akses ya, mungkin dia bukan Putri Aryani gitu, tapi ngeliat Putri Aryani bisa, jadinya keluarganya juga mikir, oh aku belum kehilangan harapan nih, anak aku juga masih bisa berkembang kayak Putri Aryani gitu. Nah itu sih, jadi hal-hal kayak gitu yang harus kita lebih banyak angkat gitu, kisah-kisah suksesnya mereka sama gimana kita mengedukasi lingkungan terdekat kita kalau dari aku. Nah, mungkin aku nambahin kalau tadi kita udah ngomong banyak ya. Menurut aku yang paling penting setelah kita dapat ilmu itu adalah kita refleksi sih. Kita refleksi diri sendiri, kita perlebarlah perspektif kita, pandangan kita. Karena seperti yang tadi Kak Pus sudah singgung, disabilitas itu bisa mengenai siapapun termasuk kita. Mau itu misalnya bencana alam atau ngalamin kecelakaan, nauzubillah min dzalik, bisa kita kecelakaan terus kita jadi disabilitas, atau mungkin kita sehat-sehat aja tapi nanti ketika kita udah tua ada proses degeneratif yang dimana mungkin tulang kita udah nggak sekuat dulu, jadinya kita butuh alat bantu jalan, atau mata kita jadinya katarak, ini kita butuh alat bantu lihat dan sebagainya gitu. Dan perspektif bahwa
kalau buat disabilitas jadi masyarakat adalah disabilitas dilihat sebagai sebuah keberagaman sih kalau menurutku. Ya kayak ada orang yang rambutnya lurus, ada orang yang rambutnya keriting, ada orang yang ngelihatnya pakai mata, ada orang yang ngelihatnya ya pakai perabaan, pakai suara, ada orang yang ngomongnya pakai suara, ada orang yang ngomongnya pakai isyarat. Itu adalah bahasa, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa isyarat gitu. Jadi itu adalah sebuah bentuk keberagaman aja. Dan kita, menurut aku ketika kita udah punya perspektif itu, ketika apapun peran kita nanti di lingkungan, kita bisa memasukkan perspektif itu gitu. Kayak kita bikin baju ada ukuran S, M, L, XL gitu. Ya kita bikin fasilitas itu kan buat umum, kita bisa bikin fasilitas. Oh, kalau kita udah punya perspektif, oh nanti ini kalau teman-teman yang jalannya pakai kursi roda nggak pakai kaki, kira-kira kuat nggak ya gitu. Kita punya perspektif itu. Jadi apapun kita nanti kita bisa mengakomodasi mereka lah. Taruhlah misalnya kita jadi pemberi kerja ya, kita yang menyediakan kerja, kita jadi bisa punya posisi-posisi yang kualifikasinya tuh bisa mengakomodir teman-teman dengan disabilitas. Menurutku itu sih. Banyak PR. Iya, ya makasih banyak ya Kak. Sebenarnya masalahnya ada dan tiada gitu ya. Maksudnya kayak nggak ke up, tapi sebenarnya itu masalah. Banyak-banyak lagi harus refleksi berarti nih Kak. PR-nya masih banyak ya Kak. Terus mau ngomong apa tuh? Jadi mungkin kuncinya kita harus aware Hmm. dan kita harus merubah perspektif kita gitu ya Kak terhadap teman-teman disabilitas. Nggak lagi dengan kacamata kasihan gitu ya, atau kalau nama modelnya medical model kalau dulu, tapi gimana ya mereka orang yang sama kayak kita dengan kemampuan yang mungkin berbeda tapi juga punya kelebihannya gitu. Baik, baik Kak. Kayak langsung kayak iya. Siap laksanakan. Iya. Ya, Oke. Apa dong? Kalau boleh nggak bagi 1-2 kata penutup gitu mungkin? Hmm. Langsung mikir Kata kata penutup. Wah, boleh bagi 1-2 kata untuk kalau teman disabilitas dan teman-teman non disabilitas. Oke. Kalau dari aku ya, kalau untuk teman-teman disabilitas, sebenarnya aku selalu amazed bahkan kalau ngelihat teman-teman dengan disabilitas itu bukan hal yang mudah gitu. Tapi kalau mau belajar kayak daya lenting, kayak itu ke mereka tuh cocok gitu. Karena maksudnya aku udah yakin banget mereka dihadapi dengan banyak hal, tapi mereka tetap loh menjalani hidupnya bahkan lebih optimis kadang dibanding kita kita yang kayak lengkap gitu. Nah, jadi kalau untuk teman-teman disabilitas, menurut aku sih percaya aja gitu kalau teman-teman juga orang yang bisa mandiri, bisa berdaya dengan kapasitas yang teman-teman miliki gitu. Kalau memang butuh bantuan, kasih tahu orang terdekatnya. Ini mungkin nggak mudah gitu, tapi untuk bisa inklusif kita harus sama-sama punya keterbukaan dari masyarakatnya atau dari orang yang punya kondisi tertentunya juga. Sementara kalau untuk kita semua sih, aku termasuk orang yang cukup stres masuk ke peminatan ini karena kayak masalahnya banyak sekali teman-teman. Jadi aku sih berharap makin banyak orang yang melihat ini nggak cuma isu 1-2 orang saja, tapi semua orang berperan gitu. Mau kamu kerja di ketenaga kerjaan, kamu kerja di sekolah, kamu bukan orang kesehatan kah, tapi tetap aja kamu bisa ngambil peran karena mereka tuh ada di masyarakat. Dimanapun mereka adanya di masyarakat. Jadi ayo kerja bareng kalau menurut aku sih, biar ini bisa diputus rantainya dan mungkin ayo ke peminatan kesehatan mental komunitas dan disabilitas kali ya. Tetap promo kayak gitu ayo kayak harus promo. Ya harus udah promo. diborong semua sama Kak Puspi. Kalau mau kalau aku ya mungkin buat teman-teman yang disabilitas, aku sangat salut sama kalian. Kalian hebat banget. Kalau aku yang ada di posisi kalian, mungkin aku tidak akan bisa seperti kalian. Jadi kalian sangat inspiring dan kalian harus percaya kalau kalian tuh sangat inspiratif itu. Jadi kalian pasti bisa berdaya gitu. Dan buat teman-teman yang bukan belum jadi disabilitas ya, kita nanti tua jadi Oke. disabilitas loh kalau kita udah pakai tongkat gitu. Eh ya itu adalah sebuah bentuk keberagaman dan kondisi disabilitas itu apa ya, kita
kita mungkin belum ngalamin dan teman-teman disabilitas itu baru yang udah ngalamin duluan aja. Ini cuma masalah waktu gitu maksudnya. Ini cuma masalah waktu jadi kita semua sama gitu. Jadi kalau mau lebih aware lagi, ayo masuk peminatan kami di S2 PKM UI Kesehatan Mental Komunitas dan Disabilitas karena kita butuh teman-teman yang lebih banyak untuk menyuarakan ini semua. Iya. Mantap. Iya, mantap, mantap, mantap. Terima kasih banyak Kak Puspi, Kak Gisti. Semoga bisa ketemu lagi di HMP Podshow selanjutnya ya. Walaupun ini tahun ini terakhir loh Kak yang ini. Terakhir. Ya udah, berarti pesan terakhirnya adalah jangan lupa terus ikuti HMP Podshow kalau tahun depan masih lanjut. Iya, kalau tahun depan masih Betul lanjut sekali, Kak. harus diikutin karena isinya daging semua ya. Iya, sangat bermanfaat sekali gitu ya. Makasih ya Kak Gisti, Kak Puspi atas ilmunya yang sangat kaya ini pada kita. Sangat bermanfaat. Setuju sih, apalagi Sama-sama, aku terima kasih. ketemu terus kan karena promosi kesehatan, ketemu terus sama dua orang inspiring ini. Jadi kepikiran terus gitu, kenapa dulu nggak masuk ya? Kenapa dulu nggak ke 90s ya? Kenapa ya? Kayak gitu loh. Ya, jadi pasti teman-teman yang sahabat HMP yang ada di rumah pasti juga mau banget nih setelah denger ini, pasti mau banget kan masuk ke 90s ya. Gitu, karena emang butuhnya banyak ya. Gak bisa nih berdua doang menghadapi semuanya ya. Atau kalau di sini ada petinggi-petinggi universitas mungkin mau menambahkan nih jadi satu program studi di Program studi. universitasnya masing-masing jadi banyak nih. Oh Kita iya, yang lebih benar-benar. aware gitu, nggak cuma ada di Depok, kita sebarkan nih sampai ke seluruh Indonesia. Ya, betul. Itu untuk sahabat HMP yang menjadi pejabat di universitas nih. Boleh didengarkan saran dari Kak Gisti. Kalau butuh konsultan untuk kurikulumnya, nggak salah. Kalau aja tuh ke Kak Puspi. Boleh. Oh iya Kak, kalau misalnya mau nanya-nanya nih teman-teman mau nanya-nanya boleh dong bagi Instagramnya, Twitter, salah, udah X sekarang namanya, Instagram, X, TikTok atau akun media sosial lain yang bisa dihubungi Kak Puspi dulu mungkin. Wah, aku sebenarnya bisa ke Instagram sih, bisa ke @puspitaalwi. Ini kayak nama aku digabungin aja, jadi ya akun Instagram. Oke. Terus kalau Kak Gisti, Instagramku juga nggak aneh-aneh, nama aku aja, tapi sampai Respatinya aja, jadi @gisti_respati gitu. oke. Terima Kalau kasih. X jangan ya, X itu agak tempat curhat, jadi mending di Instagram aja. Betul. Ya, betul sekali, Kak. Oke. Makasih Kak. Terima Makasih, kasih Kak sudah Gisti. Terima diundang kasih pagi juga hari ini. untuk ajakan ngobrolnya. Iya, Iya. ngobrol curhat nih kita. Agak ngumpulin unek-unek selama kuliah ini kayaknya. Betul. Oke deh, Ya, sampai jumpa lagi. sampai jumpa lagi, Terima Kak kasih. Gisti. Semoga lancar kuliahnya. Sama-sama lancar-lancar juga Amin. Kak Nina, Kak Dini. Terima kasih. Wah, episode kali ini seru banget ya Kak Nina, apa yang kita bahas meskipun berat, tapi kita dapat perspektif baru nih tentang teman-teman disabilitas kita ya Kak ya. Iya, benar-benar nambah makna banget deh buat kehidupan kita sehari-hari ya. Iya, bener sekali Kak Nina. Tapi ada kabar sedihnya nih Kak Nina buat sahabat HMP. Iya, apa tuh Kak kabar sedihnya Kak? Kabar sedihnya, episode kali ini tuh episode terakhir HMP Podshow ya Kak. Mm-mm. HMP Posio 9 adalah HMP Posio terakhir di tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan ada lagi sih Kak. Amin. Terima Jadi, kasih untuk semua sahabat HMP yang udah nonton dari 1 sampai 9 nih ya. tapi nih Kak Nina, tapi nih ya, jangan lupa sahabat HMP untuk saksikan juga HMP Podshow episode 9 ini. Setiap hari Sabtu di minggu terakhir setiap bulannya. Iya, selalu di jam 10 hanya di YouTube dan Spotify kita HMP FKM UI. Terima kasih, sampai jumpa lagi ya Terima Kak. kasih, sampai jumpa.